Om Swastiastu. Hai, halo pemirsa, khususnya pemirsa Samaterasi Bali. Seperti biasa, kali ini Samaterasi Bali kembali hadir bersama saya Made Sukadana Karang. Tapi kali ini pemirsa ada yang beda. Kenapa? Karena saya saat ini berada jauh dari Denpasar. Ya, Samaterasi Bali kali ini akan mengunjungi salah satu seniman, penyanyi legend, penyanyi pop Bali maksudnya. Kita akan berkunjung ke Bali Utara, tepatnya di Buleleng. Ya, kita akan mengunjungi Beli Ketut Bimbo. Tahu kan Beli Ketut Bimbo yang terkenal sekali dengan lagunya Ngabut Keladi. Nah, itu yang saya ingat. Baik, kalau gitu ikuti saya ya, karena mungkin ada 2 jam perjalanan yang kita harus tempuh dari Denpasar menuju ke kediaman Beli Ketut Bimbo. Yuk, ikut saya. Nah, pemirsa Samaterasi Bali, ini kita masih dalam perjalanan. Kita baru nyampe di mana nih? Pancasari. Nah, mungkin masih 1 jam perjalanan lagi menuju ke kediamannya Beli Ketut Bimbo, tepatnya di Banyuatis. Lewat dari Pancasari, belok kiri, kita akan menuju ke kediaman Beli Ketut Bimbo. Tuh lihat di belakangnya pemandangan Danau Tamblingan, keren luar biasa sekali. Udah dulu ya, saya mau istirahat dulu, ntar biar seger sampai di sana. Yuk. Pipitan tugas mentunangan, kemudian adiknya dulu baca. Yen antung lapianake joget pesan pipine sujenan abone makambahan kenyir manis seledek nengincan kalian gedari sane kedun saking kayangan peteng lemah tiang bingung mengenahan bengang bengong tiang pedidian onden masanal tiang subemekaman tonden kenalan adik tiang jak subedemen yen ada nek dije umane tiang senama udiangan to bakat kenahan tiang minat tiang sampun kesemaran angsak kendewek jenggote subeumpama
Onden kenalan adik tiang jak suber demen. Yen ada nek DJ umane tiang senama. Udiangan coba kenahan tiang. Minat tiang sampun tersemarang. Kansaken dewek jenggote suberumpama. Kansaken dewek jenggote suberumpama. Akhirnya setelah 2 jam perjalanan dari Denpasar menuju ke Buleleng, kita sudah tiba di kediamannya Beli Ketut Bimbo. Yuk, kita langsung namanya. Itu saya. Kadang neket sing dari belas. Yen suwe kena tresna. Sing hitung latihan agaru. Jani zamane mina pedan. Anak tuwe nemenin anak bajang. Asal bisa mengkebang. Apang tu sing megerengan ngajak punang. Melalui ngajak demenan. Kemumai paling alih tongos. Ada bangun benyidang mediman. Dakin gigi merasi mentos. Jani zamane mina pedan. Anak tua nemenin anak bajang. Asal bisa mengkebang. Apang pusing menggerengan ngajak punang. Melalui ngajak demenan. Kemumai paling alih tongos. Mari bangun benyidang mediman. Dakin gigi merasi mentos. Mari bangun benyidang mediman. Dakin gigi merasa mentos. Nah, pemirsa sama Traris Bali, itu dia petikan gitarnya, suara khasnya seorang Beli Ketut Bimbo ini ngangenin banget. Om Swastiastu Beli tuh, penavigatornya ki. Bece. Ya, itu tadi itu lagu judulnya apa sih? Nika judulnya Dakin Gigi, Pak. Oke, judulnya Dakin Gigi. Oke, nah kalau kita ngomongin tentang Beli Ketut Bimbo, ini yang saya tahu nih Beli Ketut ya, saya masih sekolahan tuh tahun 80 menuju ke tahun 90-an nih, lagu-lagunya Beli Ketut Bimbo ini merajai, mudah dikenali lewat radio-radio yang ada tentunya ya. Baik. Nah, salah satunya adalah Dakin Gigi. Oke. Yakin gigi merasa mentos. Oke. Itu tahun berapa sih diciptakan lagu Dakin Gigi itu sendiri? Kalau Niket yang buat lagu Niket udah ciptakan tahun 80. Cuman yang rekaman sekitar tahun era 80-an juga Niket. Jadi tiang Niket di Karangasem waktu kali di Radio Besake. Yeah. Ya melihat anak muda, teman-teman yang lari pagi ini kan apa? Ngelah tunangan koden masugi bumediman takunen merasa mentok. Mungkin pernah merasakan ya kalau sama pacarnya kan apapun
Yang jelek-jelek pun terasa enak dan manis ya Blitutnya. Ya, kalau sama pacar. Baik. Nah, itu tahun 80-an kemudian itu lagunya meledak banget, itu disukai pada masanya dulu ya, tahun 80 sampai 90-an. Patut ini sekali lagi judul kemudian lagu-lagu yang Patut bawain atau Blitut bawain itu sendiri, inspirasinya dari mana sih yang unik-unik kemudian agak sedikit nakal lirik-liriknya itu sendiri? Kalau Tiang lagu-lagu satu, apa yang Tiang lihat di masyarakat, kemudian Tiang ingin karena lagu itu sifatnya hiburan, bagaimana orang bisa ketawa. Dan malah sempat beberapa masyarakat di Bali ngecap lagu Tiang Nike dianggap porno. Sebenarnya yang porno nggak ada, Tiang nyuang janda, sing tuyuh ngurukang ujang. Kebanyakan otaknya yang mengartikan itu yang nggak benar. Kalau janda punya pengalaman ngubah piring, tapi kayak lagu Mekili misalnya, aduh ngidam ngedatkan di tiang jane sing duga banyak sakitnya madukan. Padahal nyata nih kebulun siap celepang di kupingnya kan. Tapi orang yang dengar kenanya jauh katanya. Tiang nasib tiangnya nih jadi dicap penyanyi jorok. Tut, masih ingat nggak Blitut? Ini berapa karya sih yang Blitut sudah hasilkan atau ciptakan, kemudian juga Blitut bawain sendiri juga, dan juga untuk penyanyi-penyanyi yang lainnya? Kalau dari awal musik. kurang lebih ada 200 lagu, 200-an. Karena kalau Tiang hitung-hitung di Bali Stereo, di Aneka, terus di Maharani ini sampun sampai 15 album lebih lah. Belum lagi lagu-lagu yang ciptakan dibawain nama teman-teman kayak si Jeksi, banyak nih ke teman-teman. Ini ke tahun 80 anak Agung Made Cakra menciptakan lagu Bungan Sanat. Yang ditunjuk bawain lagu ini harus Tiang. Tapi karena Tiang kesian Jeksi naik, Tiang tahu lagu ini lagu bagus. Tiang ngoper bagaimana maksud Tiang teman pangorbit pang demen. Tiang gangwang lagu dagang koran abangan ini jelek lagune. Ya lebih ndak anu lah kurang napi kurang memasyarakat. Lagu dagang koran sengaja saya bawain itu. Karena biar penyanyi-penyanyi ini bisa bermunculan biar seneng nyambung kayak sekarang. Nah, pemirsa Samatra Bali, ini ternyata seorang Blitut Bimbo dari awal berkarir bermusik itu ratusan lagu karya sudah diciptakan. Blitut kalau kita flashback lagi, ini sebenarnya jiwa bermusik Blitut atau apa dikatakan kemampuan Blitut menciptakan lagu, metembang, bernyanyi itu sebenarnya ada darah seni keturunan dari orang tua kah atau memang secara otodidak? Jadi kalau Ibu Tiang Dumun penyanyi keroncong, ini ke zaman penjajahan. Dan dia main musik otodidak. Jadi dari SD kelas 2 dia main gitar. Karena seneng dia main gitar menyanyi. Waktu itu lagu-lagunya Rahmat Kartolo, Napi. Akhirnya Tiang dados penyiar era 70-an di Massachusetts. Ingin menghibur pendengar. Kreatif yang dengan sebuah gitar menciptakan lagu. Nah, jadi pendengar dia ngajak bergurau, dia menyanyi apa yang kayak pelacur tua memakai lipstick, yang istilahnya mengajak dia tahu kehidupan ya masyarakat. Dia merasa tergugah tapi juga dia ketawa. Itu yang buat. Menghasilkan ratusan karya. Blitut tahu nggak, masih ingat nggak sih lagu pertama yang Blitut ciptakan kemudian bisa dikatakan mendatangkan hasil atau finansial bagi Blitut? Wah, ternyata mencipta lagu juga bisa membuat kehidupan saya bisa berubah ini dengan mencipta lagu ini sendiri. Jadi lagu yang pertama bikin bodoh nih judulnya. Jadi itu tahun 80.
Akhirnya tiang bikin peteng-peteng makace sele memunyah orang yang lihat. Waktu nikah tiang tinggal di Karangasem. Nah setelah tiang rekaman waktu itu kita nggak tahu apa, jadi kayak hak cipta. Kita jadi hanya berapa dikasih nerima dan wenten kelanjutan genten lah. Tapi tiang ingin membangkitkan semangat masyarakat Bali untuk menjadikan lagu daerah menjadi tuan rumah di daerah sendiri dan mau jejak tiang diikuti. Syukur tiang merasa bangga adik-adik mau ikut jalan kita dan lagu Bali bisa berkembang. Mudah-mudahan untuk selanjutnya lebih lagi perkembangannya. Baik, nah kalau kita berbicara tentang perkembangan lagu Bali tentunya ada dari tahun ke tahun ada perkembangannya. Nah kalau Blitud melihat tahun 80 memasuki awal ke 90 nikah sendiri tentunya wah ini penyanyi Bali bisa dihitung dengan jari nih Kang, penyanyi Bali, apalagi penyanyi Bali perempuannya itu sendiri. Nah kalau Blitud melihat perkembangan lagu Bali sampai saat ini nih bagaimana nih Blitud? Sudah cukup maju nih yang gila, sampai lagu Bali yang dicampur dengan bahasa Indonesia. Jadi sudah kita cukup maju. Jadi kalau seorang seniman membuat lagu nih musik atau lagu yang baik nih kriterianya lagu yang disukai oleh pendengar nih asal sudah pendengar suka apapun yang dibikin. Nah kayak kita kan kayak pedagang, apa yang konsumen butuhkan pada kita pasti nih yang terbaik. Sulit kita menilai lagu nih kadang-kadang kita bikin lagu unggulan tapi musiknya nggak pas jadi lagu itu jelek. Bikin lagu nih out-outan musiknya pas nih jadi kayak tiang lagu Bale Wayang nih tiang bikin di studio iseng-iseng nih, bukan unggulan. Tiba-tiba ada teman musiknya pas yang itu kena dapat meledak nih. Susah kita mengunggulkan lagu kecuali kalau kita ingin membuat lagu-lagu Bali yang bisa nantinya melegendaris ya lagu Bali yang tembang Bali ini kayak Bungan Sana, itu yang yakin bisa melegendaris lagu-lagu seperti ini ya. Tan binaya pucuk nadang kembang di Subaya layu dan ada ngeruang ngemasin hutan becek melaksana Degu manci dadi kembang bintang mentik dirurungi maka yang mengempok laris toi bungan sandar selayu-layu neni toya nyanang tulah seuripe malaksana becek pade truni mangde saling asa menyameng beraya tokukuhin rahayu kepang
malaksane deguman tidak dikembang bincang mencik dirurungi makejang mengempok raris kentuna toi bungan sana selayu-layu neni toyanya nang tulat seuripe malaksane becik pagetrune truni mangde saling asa asuh menyame beraya tokukuhin rahayu petang menyame beraya tokukuhin rahayu petang. Nah, Blitut, ini inspirasi dari lagu Mebali Wayang dan juga Ngabut Keladi itu sendiri seperti apa sih, Pak Tut? Kalau lagu Mebali Wayang nih ke tumun zamannya SDSB orang sengaja ngupah dalang Bangli bisa patungan ngerarah kode nih. Jadi penonton banyak yang hadir. Loh muani madukan cara bebek akanang nih kade saling tundek saling singgok majal-jal. Ini ke yang muat. Kalau lagu Ngabut Keladi ya apa yang bikin nih ke pasti ada kejadian seperti itu. Pernah yang napi melihat wanita jadi anaknya jaga sing lakunan nanti beling gitu memangnya janda bapak nyuan ini kan ngerti buat yang napi kan. Nah, ini kalau melihat atau mendengarkan lagu-lagu ciptaannya Blitut Bimbo sendiri ini kebanyakan juga inspirasinya melihat di lapangan juga Blitut. Seperti ini nggak sih Blitut? Atau memang ada sesuatu yang memang tercetus kayak gini deh jadinya ternyata memang meledak pasaran. Dan memang yang setiap membuat lagu berdasarkan fakta nih. Apa yang dia lihat, yang dia rasakan. Mungkin juga apa yang dialami oleh masyarakat yang dia lihat. Banyak nih kayak yang demen bikin lagu Umah Kekawe ya. Kalau Umah Kekawe nih kan dengan sud napi baburon mereka baburon ya binatang. Buyung japung leku ngangsut ada tokek nomprok jaringi tas-tas kayang kekawe melai. Ya mungkin kalau kita melihat nuiwe inanang lah tanai jalur hijau mana bapak bebas ya gitu. Lagu-lagu tahun 80-an tahun atau 90-an mendekati 2000 itu sendiri lirik-liriknya itu lugas, kemudian mudah diingat, kemudian tidak ribet dan seperti ciptaannya Blitut Bimbo ini sendiri agak-agak nyerempet nakal, tapi itu bisa diapresiasi oleh setiap orang. Nah, ini perjalanan waktu seorang Blitut Bimbo ini sendiri dari mencipta lagu kemudian membawakannya. Tentunya ada prestasi yang sangat membanggakan, ada beberapa penghargaan yang diperoleh oleh Blitut Bimbo. Ini bisa diceritakan sih Blitut. Nike wenten dari BM2 juga dari Dinas Kebudayaan Buleleng. Nah, jadi kerjasama dengan Yayasan Manik Bumi kan. Bagi tiang nike napi penghargaan kita tidak boleh meminta, tapi kalau orang menghargai jadi kita jadi manusia pangrenjare cece tokek gua ya depangan yang ngadanin begitu lah. Baik, nah ini
dia nih pemirsa Samatratis Bali. Nih, bisa di-shoot. Nah, ini sebagian penghargaan yang diperoleh oleh orang Blitud Bimbo. Kalau yang gede ini penghargaan dari dari Dinas Kebudayaan Kabupaten Buleleng ya, Blitud nggih. Kemudian yang saya pegang ini sendiri Gita Utama Nugraha, penghargaan atau pengabdian seumur hidup apresiasi musik Bali pada tahun 2009 yang diberikan kepada Blitud Bimbo tentunya. Wah, ini penghargaan hanya sebagian kecil penghargaan dari sekian penghargaan apresiasi masyarakat terhadap seorang Blitud Bimbo. Baik, ngomongin tentang nama Blitud Bimbo ini, sebenarnya itu nama asli atau memang nama akte, nama ijazah atau bagaimana sih Blitud sehingga muncul Ketut Bimbo seperti itu? Ya, kalau adan yang asli Ketut Budiase. Pada tahun 70 dia dados penyiar. Jadi lagu-lagunya Trio Bimbo itu tiang simpatik ya, sama syair, cara mengkritik yang halus, sehingga nama samaran diangnya Bimbo. Waktu tiang rekaman di Aneka, dia pakai nama tiang Ketut Bimbo. Nah akhirnya tiang rubah sampai di KTP, akte kelahiran, terus madan Ketut Bimbo. Jadi itu perjalanan seorang Ketut Bimbo ini sendiri Blitud nggih. Nah, ini apakah ada nggak sih karya-karya dari Bimbo, trio Bimbo dari Jakarta itu sendiri mempengaruhi karya-karya dari Blitud sendiri dalam perjalanan menciptakan lagu-lagu ini sendiri Blitud? Kalau dari trio Bimbo Nike dia kan caranya menceritakan memberikan kritik halus, dan justru tiang terbalik. Kalau tiang dan mekulit belak apa adanya Nike yang dia bicarakan. Cuman tiang senang mendengar lirik, iramanya, trio Bimbo tiang senang. Tapi kalau tiang membuat lagu Nike, kalau kayak trio Bimbo Nike kritiknya halus. Kalau tiang bersnapi frontal lah, sehingga tiang dados penyanyi, dados penyiar, banyak penggemar tapi banyak musuh juga. Ane merasa tersinggung gedeg ya, tiang ini sudah resiko seorang seniman tiang hadapi. Ini tahun 80-an, 90-an itu kejayaan seorang Ketut Bimbo tentunya. Masih ingat gak sih Blitud paling jauh show-nya? Mungkin setiap hari tiada hari istirahat tanpa show ini ke beberapa tempat nih Blitud. Ada pengalaman unik gak sih Blitud ketika show ke beberapa daerah? Kalau tiang penyanyi Bali Pak, kalau Bali ini dari daerah negara, ujung negara Nusa Sakti, sampai ujungnya Pulau Bali Karangasem, bahkan nyebrang sampai ke Nusa Lembongan, Nusa Penida. Nike sami tiang pernah menyanyi keliling. Nah dari ke pengalaman yang menarik tiang di Nusa Penida. Ketika tiang menyanyi dengan si Pengkung, wenten penyanyi wanita Maledadu. Mixer nike di dua mejanya menjalan, deg jatuh. Penyanyi banyak kesurupan. Nah karena dia merasa ulang paling tua, dia ngangin senteng, wenten pure cenik sebelah lapangan. Tiang maturan, nunas panggil tiang selamat. Wenten nak tua modeng bocah samping tiang. Kalau orang dari Bali dari mana ngadain napi show, pasti minta izin sama dia. Nge, karena tiang tenuneng ngampure, tiang nak tenuneng napi. Nah tiba-tiba ada salah satu kepala desanya yang memberi tiang bahwa Nike orang nakal dan jago, katanya pinter. Tiang tunggu saat habis menyanyi, malam Nike sudah gelap. Jelema Nike nu di lapangan kedeng tiang, orang nggak timai. Tiang ngalim makan, mana jadi pesuang dari rangde kedeng tiang nih karena itu. Ten tiang sampai kepala desanya sempat lari waktu ini. Karena tiang ngalih makan ganggunya. Itu pengalaman unik ya ketika Blitud mengadakan perjalanan atau show ke beberapa daerah atau di tempatnya di salah satu pulau terluar dari Bali juga ya bisa dikatakan. Blitud sampai sekarang masih ada ya nggak sih keinginan untuk
Ya, bisa dikatakan untuk membangkitkan kenangan lagi. Ada nggak yang ngajak Blitut? Ayo Blitut, gabung bersama kami nyanyi lagi. Banyak loh nih Kak. Kalau tiang orangnya spontanitas, kalau kayak lagu kandidat gubernur bupati lain makin anaknya meluang nyanan dia mau bisa beragat rekaman. Jadi tiang juga Senin tiangnya ada dua Pak. Tiang punya idealis, jadi apa yang dia mau mengutarakan isi hati tiang, apa yang tiang rasakan dan masyarakat itu idealis tiang. Tapi di dalam tiang berubah ngutang idealis ngali pipis, lain lagi masalahnya. Dari pihak manapun nyuruh tiang menyanyi, tiang ngali pipis. Masih tiang tanya hidup ulian politik mau politik kan. Seniman hanya apa ya kita mencari makan begitu. Sehingga kita tetap bersahabat dari pihak manapun. Berarti tiang menyanyi membawakan lagunya si A bukan si B musuh tiang enggak, tetap saudara. Ternyata seorang Blitut Bimbo sendiri selain jago mencipta lagu, bernyanyi juga piawai banget ini memainkan petikan gitar, bisa bermain gitar juga, organ juga ya Blitut ya. Blitut kangen juga kan pemirsa sama Trans Bali sama lagu-lagu Blitut Bimbo, bisa nggak dinyanyiin satu aja ya? Setuju nggak? Setuju ya. Mungkin mau balik wayang atau ngabut keladi? Ngabut keladi Blitut, oke. Gak bisa nyanyi saya ngabut keladi. Oke, kita dengerin dulu ya Blitut Bimbo ngabut keladi. Yen tawang ne juang beli piana adi, ngudiang bodoh beli ngemaduang mini, nene kejang unduke. Tawang juang beli piana adi, kemudian bodoh beli ngemaduan
pian lo ngaku benglapiana ngaku benglakuren sing tepuk untuk kene di jenong mas panake nyena dane orang bidan warot akunen len pengakunen beli tiang kan di menyintas kerecekan nolong beli ting-ting dong me Yan bidang yang ngaku ngelapiana sembuong ya beli nyuang tiang. buang beli ukuran aja sing tepuk untuk cara kene jani memadu ngajak piana lantas nyen kepelihan di depan beli si pengaput keladian yang cara ngaput punya ngatur kumbine gitu sakal jadi de masuk terang pipi dan tugas matunangan mudiang adi ngaku nu bajang Yen tugas entut tiang orang beli buung kenyuan tiang. yang kene dong beli mudiang jani mesel-selan di depan beli ngepet geladi ngagot punya ngagot kumbine sedelungan Tiang pusing yak memadu ngajak yana. Dadi pilih tiang iya apa mulai. Ne tuan cepan beli nguliang ne bajangan pingin beli apang segera Tu sing dadi baniken meme bapa Wire antone madan guru pake Nenya kita nengalihang ane patut baktine yak mekejang di sekolah nengajan babaja ibu guru yenen juma meme bapa angon guru selegang melajar antangang sekolah wire sastra itu bekal ne utama yen irage baniken meme bapa entonya lahin ajaran agama hidup pelas karma nun sengsara ngale suka ra karena bukit duka. Nah, pemirsa Samatra Bali, kita masih di kediamannya yang sangat sejuk sekali, tepatnya di Banyuatis, di kediaman Blitut Bimbo. Kita akan ngobrol lagi tentang aktivitas keseharian Blitut Bimbo. Masih tetap mencipta lagu Blitut? Jadi tiang tetapnya di siaran juga kerja semerautan lah. Yang penting halal nih ya. Karena tiang sebagai kepala rumah tangga yang sudah punya tanggungan berat, nggak lagi kayak dulu Pak. Kalau dulu tiang bujangan yang gampang, makan di mana tidur di mana gampang. Nih sekarang kan ada, wah 1, 2, 3, 4 ya Blitut ya.
Blitut, dari keempat putra putri Blitut itu sendiri ada nggak sih yang mewarisi kemampuan seperti Blitut ini menyanyi, kemudian bermain musik? Kebetulan anak Tiang semua nih, tanpa Tiang ajarkan. Yang pertama Lovutu Megawati, dia mampu main keyboard, menyanyi. Madia Wiranti yang sekarang kelas 3 SMP pernah nih dapat juara juga dalam lomba lagu SD. Yang bikinin lagu Bali judulnya Bangun Semengan dengan Guru Rupake, yang masuk unsur-unsur pendidikan. Dan anak Tiang yang di TK juga Nike banyak tahu lagu dan mampu pakai musik yang sering ngajak pentas di panggung, termasuk kidung Nike masih TK. Yang paling kecil Nike 4,5 tahun Ketut Manik Gale juga dia bisa nyanyi. Sami kebetulan mengalir tanpa Tiang ajarkan. Ini yang dikatakan dinamakan buah tak jauh jatuhnya dari pohonnya. Bisa dibilang begitu ya, karena kesenian atau kemampuan seorang bapaknya, seorang Blitut Bimbo ternyata menurun secara tidak langsung kepada anak-anaknya. Sekarang nanti ada dari 4 orang itu bisa menjadi setenar bapaknya. Kita harapkan demikian ya. Blitut, kalau aktivitas Blitut sekarang ini dengan kondisi Blitut saat ini, apakah masih bermusik juga, tetap menyalurkan hobi sekarang ke musik, mencipta lagu juga mungkin Blitut? Kalau selama 3 bulan gelem Tiang ini aktivitas di tempat duduk dan di tempat tidur. Tapi kalau Tiang masih sembuh, Tiang masih tetap. Walaupun tapi lagu-lagu ini tidak bisa kita rekam karena produser mungkin nggak berani merekam. Dengan munculnya rekaman baru, muncul bajakan baru. Banyak sekali yang dirugikan oleh pembajak, produser, penyanyi. Katanya ada undang-undang hak cipta DJ kan ini. Undang-undang ini kita cawan dia. Pembajak bebas berkeliaran. Ya kita bikin lagu, dimasukin ke flash disk berapa ratus lagu kita, ya tanpa kita mendapatkan apa-apa. Nah, Blitut, seperti yang saya sampaikan tadi, ini di awal 80, 90-an penyanyi Bali bisa dihitung dengan tangan ya, bisa dihitung dengan jari tangan. Ini ternyata memasuki tahun 2000-an ini sendiri banyak bermunculan penyanyi-penyanyi Bali, penyanyi-penyanyi muda dengan talenta yang sangat luar biasa sekali. Kalau Blitut melihat ini kemunculan para penyanyi-penyanyi yang sekarang ini, bagaimana menurut Blitut? Ini kan perkembangan namanya Pak. Tanpa kita rintis, tanpa kita ada pendahulu pelopor, nggak ada yang kayak sekarang. Kalau kayak tombak Tiang ujungnya yang menembus pertama, sehingga wentenlah kateknya bisa menembus. Jadi generasi selanjutnya niki sekarang bisa berkembang kreatif ya, dengan musik-musik alternatif, rock. Yang merasa bangga lah dengan perkembangan lagu pop Bali sekarang. Jadi adik-adik kita, anak-anak kita mau berkreativitas. Gitu. Terima kasih sekali. Ini sudah ngobrol banyak banget tentang prestasi seorang Blitut Bimbo, kemudian perjalanan dari menjadi seorang penyiar, kemudian berkecimpung dalam dunia bermusik, menciptakan lagu, selalu meledak, kemudian ngehit, kemudian bernyanyi juga, dan juga ada teman duetnya. Masih ingat nggak sih Blitut teman duet yang selalu diingat oleh kalau masyarakat mengingatnya? Ada Blitut Bimbo, ada Mbak siapa, Alit Adiari, Bu. Ternyata bukan hanya Mbak Alit Adiari saja yang Blitut ya, yang pernah diajak duet. Ada Mbak Dewi Ayu Dwi. Iya, ini ke Ayu Duari, Sri Dianawati, pernah ke masih ingat ke lagunya Napi Magen Dumon. Sri Dianawati memodal tampak. Once nih Pahipo sama si Once. Apa ke ipahising dari ipo nih. Kalau dengan si Sri Dianawati ini ke modal tampak,
beli sabar mengantos sang sayang, api giging beli ganti onggang, tusing bakat dibajang nekal antiang, balu-baluan barang bekas kekangwan. Itu dia ciptaannya Blitut Bimbo itu yang sekali lagi nakal dalam tanda kutip, menggelitik, dan itulah yang diingat oleh masyarakat Bali, khususnya penggemar Blitut Bimbo. Ternyata banyak sekali nih yang kangen sama Blitut Bimbo. Salah langsung ya dengerin lagu-lagu Blitut Bimbo lagi ini untuk meriwin lagi ke belakang tentunya. Blitut mengundang kami ke sini. Saya langsung berkenalan bersama Blitut Bimbo. Kalau dulu saya masih ingat waktu masih sekolahan hanya bisa mendengarkan suaranya Blitut Bimbo lewat radio. Radionya pun masih pakai yang puter-puter itu, nyari gelombangnya susah. Tapi sekarang sudah ketemu langsung dengan sang legend. Baik, Blitut, sebagai tanda terima kasih kami. Nah, kita punya satu, walaupun jangan dihitung dari nilainya Blitut, kita punya kenang-kenangan ya. Hadiah buat Blitut nih, jauh-jauh dari Denpasar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Blitut. Tetap sehat Blitut, tetap berkarya. Ada yang ingin dong disampaikan kepada pemirsa Bali TV tentunya. Ini banyak sekali yang kangen sama Blitut Bimbo. Tiang aturang semering Bali TV nalar kerunya seni rau ke gubuk tiang mereka gubuk derita. Para pemirsa Bali TV, fans Bali TV sareng kami yang aturang suksema, yaitu yang mohon doa restunya. Dumugi tiang mangda persida yang gelis seger, mangda persida menunggal kembali, nunggil kembali sareng dan sareng kami nalar Bali TV. Kita tunggu ya. Ini karya-karya seorang Blitut Bimbo sebagai jadi nggak bisa ngomong saya. Baik, sebagai penutup ini kita pengen dengar lagi ya Blitut Bimbo menyanyikan sebuah lagu. Apa dong lagunya? Wayang, Mebale Wayang Blitut. Bukan wayang tapi Mebale Wayang. Baik, saya Made Sukadana Karang. Terima kasih. Ingat, jauhi narkoba, ngiring lestariang seni budaya Bali ne. Om Santi 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 Om. Odan ken bengung perdidi ditugus, adean kemu melali maikus, mebale wayang bangli asik asik, nyenawang man kode, tembus telung angke. Anak yang mebale wayang, adudu, cerik kele tua bajang, adudu, melulu desek-desekan, asik asik, loh muani meadukan, cara bebek akan tiang milu ke tengah, ngale tongos ane melah. Di malu masang bubu, di samping mekene jaring. Ada lo di malun tiang, adudu, tiang mulai masang setan, adudu, liman tiang ada bangkiang, asik asik, tonen teket liman tiang, iya ngajet terusnya.